Renungan, 5 Agustus. Menjadi jawaban Tuhan bagi seseorang. Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah Rasul Paulus menulis dalam surat Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Melalui pertanyaan itu, Paulus mengingatkan bahwa Allah memilih memakai manusia untuk menyampaikan Injil. Iman kepada Kristus lahir ketika seseorang mendengar kabar baik tentang Yesus. Di balik setiap orang yang percaya kepada Kristus, hampir selalu ada seseorang yang bersedia melangkah, bersaksi, mengajar, melayani, atau menunjukkan kasih Tuhan melalui hidupnya. Allah sanggup bekerja dengan cara apapun yang Ia kehendaki. Namun, di dalam hikmat-Nya, Ia memilih melibatkan umat-Nya dalam karya keselamatan. Betapa besar kasih karunia itu. Tuhan memakai orang biasa untuk mengerjakan rencananya yang luar biasa. Kebenaran itu tampak nyata dalam kehidupan Marie Slessor. Tepat pada tanggal 5 Agustus tahun 1876, perempuan asal Skotlandia itu meninggalkan tanah kelahirannya dan berlayar menuju Calabar, yang kini berada di wilayah Nigeria bagian selatan, untuk melayani sebagai misionaris. Keputusan itu bukanlah langkah yang mudah. Pada masa itu, daerah tersebut dikenal memiliki tingkat kematian yang tinggi bagi para misionaris karena berbagai penyakit tropis. Banyak orang menganggap perjalanan itu terlalu berbahaya. Namun Marie melihat sesuatu yang jauh lebih penting daripada segala risiko tersebut. Ia melihat banyak orang yang belum pernah mendengar Injil. Di dalam hatinya tumbuh keyakinan yang sederhana, tetapi teguh. Jika mereka belum mendengar tentang Kristus, bukankah harus ada seseorang yang pergi kepada mereka? Ketika kapal SS Ethiopia mulai berlayar, Marie memperhatikan muatannya yang dipenuhi tong-tong minuman keras untuk diperdagangkan. Pemandangan itu membangkitkan kenangan pahit masa kecilnya. Ayahnya mengalami kecanduan alkohol sehingga sebagian besar penghasilannya habis untuk minuman keras. Akibatnya, keluarganya hidup dalam kemiskinan. Dengan hati yang sedih ia berkata, begitu banyak tong minuman keras, tetapi hanya satu orang misionaris. Kalimat itu bukan sekadar keluhan. Itu adalah ungkapan kerinduannya agar semakin banyak orang bersedia membawa kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Marie memahami bahwa dunia tidak hanya membutuhkan perdagangan dan kemajuan. Dunia juga membutuhkan orang-orang yang bersedia membawa pengharapan melalui Injil. Sesampainya di Calabar, Marie tidak hanya memberitakan Injil melalui perkataan. Ia memilih hidup di tengah masyarakat yang dilayaninya. Selama hampir 40 tahun, ia mengajar anak-anak, merawat orang sakit, mendamaikan perselisihan, membela perempuan dan anak-anak yang tertindas, serta menyelamatkan banyak bayi yang ditelantarkan karena kepercayaan tradisional yang berlaku pada masa itu. Ia belajar memahami budaya setempat, membangun hubungan yang penuh kasih, dan melayani dengan kerendahan hati. Melalui hidupnya, banyak orang bukan hanya mendengar tentang Kristus, tetapi juga mengalami kasih Kristus secara nyata. Kehadirannya menjadi kesaksian bahwa Injil bukan hanya untuk diucapkan, melainkan juga diwujudkan melalui kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Kisah Marie Slessor menunjukkan bahwa Tuhan sering memulai perubahan besar melalui satu orang yang bersedia taat. Marie bukan berasal dari keluarga kaya. Masa kecilnya dipenuhi kesulitan. Sejak berusia 11 tahun, ia sudah bekerja di pabrik tekstil untuk membantu keluarganya. Namun Tuhan tidak mencari orang yang memiliki kehidupan sempurna. Ia mencari hati yang bersedia dipakai. Pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami Marie justru dipakai Allah untuk membentuk belas kasihan, ketekunan, dan keberanian yang kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan hari ini juga berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan tidak memanggil kita menyeberangi lautan seperti Marie Slessor. Namun ia tetap mengutus kita kepada orang-orang yang telah ia tempatkan di sekitar kita. Mungkin kepada anggota keluarga, sahabat, tetangga, rekan kerja, atau siapapun yang belum mengenal kasih Kristus. Jangan pernah meremehkan langkah ketaatan yang tampak sederhana. Satu percakapan yang penuh kasih. Satu doa bagi mereka yang sedang bergumul. Satu tindakan yang mencerminkan karakter Kristus. Atau satu kesaksian tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Semua itu dapat menjadi awal perubahan yang berdampak untuk kekekalan. Sebab hingga hari ini,
Tuhan masih mencari orang-orang yang bersedia melangkah untuk menjadi jawaban bagi seseorang, agar semakin banyak orang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus.